sekolah minggu. Bagaimana di hari weekend ini? Hari Sabtu. Sabtu ceria tentunya ya. Gimana kabar kalian teman-teman yang ada di rumah? Kita sudah lama tidak ketemu ya. Tapi kita percaya Tuhan memberkati kita semua. Dan teman-temanku yang ada di rumah boleh sehat. Ya. Adik-adik yang terkasih, di Sabtu ceria ini kita mau disuguhkan firman Tuhan, cerita firman Tuhan tentang Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan orang yang gagap. Ya, nanti bisa dibaca di Markus pasal 7 ayat 31 sampai dengan 37. Nah, gimana ya ceritanya itu ya? Jadi ada yang bernama, siapa kita buat ya? Setuju gak nama kalian dibuat? Si Tono aja ya. Ada si Tono namanya. Dia itu tidak bisa mendengar dan juga gagap. Coba kalian dulu praktekkan ya. Praktekkan seperti si Tini ini ya. Tangannya ada di telinga, dua-dua tutup telinganya. Seperti ini ya. Tutup telinganya. Nah, dengar gak Inang ngomong itu? Halo adik-adik sekolah minggu. Gimana? Sudah tutup telinganya? Sudah. Jelas gak? Kalau Inang bilang, halo adik-adik sekolah minggu, dengan tutup telinga. Sekarang buka. Halo adik-adik sekolah minggu. Mana yang lebih jelas? Tentu yang terbuka telinganya. Jadi begitulah si Tono, penderitaannya tidak bisa jelas mendengar. Ya, dia tuli. Bukan hanya tuli tapi gagap. Gagap itu gimana? Kalau dia bicara, gitu. Tidak jelas. Bilang misalnya apa kabar kawan-kawan? Itu yang gagap ya. Jadi kemudian kawan saudaranya si Tono ini mendengar Yesus akan datang, kata saudaranya ini. Tono, itu ada Yesus loh. Akan lewat dari jalan sana, katanya ya. Untuk itu dia itu benar-benar mampu mengobati sakit apapun. Nah ya, kemudian dia mampu menyembuhkan sakit apapun. Kau mau gak? Saya bawa yang namanya Yesus katanya. Katanya. Mau katanya gitu kan. Kemudian dibawalah. Saat Yesus datang, dari saudaranya ini bilang, Yesus, Yesus tolong. Saudaraku si Tono tuli dan gagap. Tuh. Kemudian Yesus menoleh. Nah inilah cacaknya ya. Cacaknya ini Yesus ya. Yesus datang. Kemudian apa yang Yesus lakukan kepada si Tono? Ini gambar cewek ya, si Tini aja ya. Kita ubah deh. Karena rambutnya panjang, masa si Tono? Tini ya, Tini. Ya, apa yang dilakukan Yesus kepada si Tini? Pertama, Yesus memegang kepalanya, ya. Ini pegang Yesus. Tunggu ya, tangannya agak susah nih. Nah, ini dipegang Yesus lah tangannya ke kepalanya. Kemudian apa lagi? Mungkin kalau nanti adik-adik baca akan kita tahu. Yang pertama, meletakkan tangan Yesus ke kepalanya si Tini. Kemudian yang kedua, memisahkan dia di bawah. Ayo Tini, karena ini sudah ramai, banyak sekali yang mengikuti Yesus ya. Kemudian dibawalah si Tini untuk tersendiri ya. Kemudian dibawa. Kemudian apalagi yang dibuat lagi Yesus? Yesus memegang telinganya si Tini. Inilah. Nah kita lihat ini ya. Dipegang Yesuslah telinganya si Tini. Nah kemudian diapain? Ada lagi yang dilakukan oleh Yesus. Meludahi telinganya ya. Kemudian apalagi yang dilakukan oleh Yesus? Kemudian karena tadi dia tuli dan gagap. Nah
Persoalan telinga sudah dilakukan oleh Yesus untuk memberikan kesembuhan. Ya. Kemudian yang berikutnya untuk menyembuhkan gagapnya, Yesus merabah lidahnya. Ya, dimasukkan Yesuslah. Nah, Yesus itu adalah Yesus yang berkuasa. Ya. Yesus yang tidak punya dosa. Jadi tidak sama dengan manusia. Ya. Yesus itu adalah Yesus yang mampu, anak Allah yang mampu menyembuhkan penyakit apapun. Ya. Setelah Yesus memberkati, kemudian memasukkan tangan Yesus ke telinganya, kemudian memasukkan tangan Yesus ke mulutnya. Apa yang terjadi adik-adik? Si Tini sembuh. Si Tini sempurna pendengarannya. Si Tini sempurna berkata-katanya. Nah, apa yang dimaksud cerita Alkitab pada saat ini? Ya. Adik-adikku sekolah minggu, sekarang Inang mau tanya, apa penyakitmu? Coba, apa penyakitmu? Apa yang sering membuat kau tidak nyaman? Misalnya kalau sekarang adik-adik kami sekolah minggu ada bilang, Tuhan Yesus, ya, sering kepalaku sakit Tuhan. Minta seperti si Tini tadi supaya Tuhan jamah kepalamu dengan doa, dengan keyakinan. Tuhan, aku sering sesak napas Tuhan. Panggil Tuhan. Ya. Sembuhkan Tuhan, jamah Tuhan. Ya. Atau kaki sering menyut-menyut. Ini enggak tahu Tuhan apa. Panggil Tuhanmu. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan sebenarnya. Ya. Atau lihat orang tua kita sedang sakit, katakan, Tuhan, Engkau mampu melakukan mujizat. Sembuhkan mamaku, sembuhkan papaku, sembuhkan kakakku. Jadi anak sekolah minggu diminta untuk percaya kepada Tuhan. Itu kunci pertama. Percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Ya. Kemudian percaya pada Tuhan bahwa Tuhan mampu melakukan apapun dalam hidup adik-adik sekolah minggu. Keluhan-keluhanmu sampaikan kepada Yesus. Ya, dia akan berkarya menyembuhkan, tetapi tidak boleh setengah-setengah. Doanya setengah-setengah, setengah konsentrasi, setengah main-main lagi, gitu ya. Tapi bagaimana kita benar-benar, coba Inang tanya, pernah enggak sungguh-sungguh adik sekolah minggu berdoa? Ya, pernah enggak? Sungguh-sungguh adik sekolah minggu sampai menangis berdoa, meminta Tuhan berikan rezeki kepada mama saya, kepada papa saya. Ya. Tuhan berkati kesehatan mereka. Itu dengan sungguh-sungguh ya. Jadi dalam firman ini, sebagaimana Yesus menyembuhkan si Tini, Yesus juga akan mampu menyembuhkan adik-adik sekolah minggu. Atau orang tua kita, atau saudara kita. Ya, asal dia datang. Kalau si Tini tidak datang kepada Yesus, dia tidak akan mendapatkan kesembuhan. Tapi karena si Tini datang kepada Yesus, meminta pertolongan kepada Yesus. Apa kata Yesus? Epata. Ayo coba sebut ya. Epata. Mana suaranya? Apa artinya? Terbukalah. Ya. Terbuka jalan kesembuhan, terbuka jalan solusi-solusi kalau ada punya masalah. Kata Yesus, Epata. Ingat itu. Ya. Ingat itu. Epata, terbukalah. Yesus akan mampu membuka jalan yang buntu. Yang tidak bisa kita pikirkan, Tuhan buka, Epata. Tuhan akan buka. Percaya adik-adik sekolah minggu? Ya.
Inang berharap adik-adik sekolah minggu menjadi adik-adik yang beriman. Ya, adik-adik yang berpengharapan akan karya-karya Tuhan. Ya, inilah jadi Sabtu ceria ini mau kita isi dengan ceria tentunya. Dengan menyambut karya Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Sehingga adik-adik sekolah minggu penuh dengan ceria. Itulah sebagai orang yang beriman. Ya, untuk itu Inang percaya ya kita semua menjadi anak-anak sekolah minggu yang tangguh imannya. Amin ya. Mari kita katakan Efata ya. Amin. Sudah? Oke, mari kita berdoa. Kita mau memberikan hati kita kepada Tuhan supaya Tuhan bentuk kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang beriman, yang berpengharapan, sehingga apapun yang kita hadapi, kita percaya Tuhan berkarya. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang maha baik, kami bersyukur buat waktu yang indah. Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami. Sebagaimana Yesus menyembuhkan seorang yang tuli dan gagap. Tangan-Mu penuh dengan kuasa, tangan-Mu penuh dengan berkat. Jamah Tuhan diri kami masing-masing, hati kami, sehingga kami mendapatkan kesembuhan, pemulihan, pengharapan yang hidup, iman yang teguh. Seperti yang Tuhan nyatakan kepada seorang tuli dan gagap Epata. Itu juga akan Tuhan nyatakan kepada kami, orang-orang yang percaya, anak-anak sekolah minggu yang menunggu pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Berkati hari ini Tuhan, di Sabtu ceria ini, sehingga kami bersama dengan orang tua, kakak adik kami boleh merasakan pengasihan Tuhan. Terima kasih ya Yesus, dan ingatkan kami juga besok untuk beribadah sekolah minggu lewat live streaming atau juga online. Tuhan yang menggerakkan hati kami sehingga kami rindu untuk bersekutu dengan-Mu. Terima kasih ya Yesus. Amin. Shalom, sampai ketemu hari Sabtu ceria minggu depan. Dah.